ya pasti persuasif antara mereka lah gitu. Maksudnya di situ David tidak mau membayar kah atau mungkin membayarnya Mengulur-ngulur, nyicil kah? ngilang, ya kan? Ngilang juga, ya maksudnya ya Lina pada saat itu kan udah ketahuan sakit juga malah nggak ada kabar. Memenuhi panggilan pihak Polda. Ya syukur ya, yang di awal kan katanya tidak hadir. Kemarin hadir ya alhamdulillah lah ya. Syukur alhamdulillah ya. Nah, David sendiri katanya mengakui ini pure bisnis gitu, tidak merasa melakukan di sini, tidak ada penggelapan, tidak ada penipuan dan segala macam. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin nanti biar membuktikan tuh ya kan dari dokumen dan lain sebagainya. Mungkin penggunaan uangnya juga kita kan nggak tahu ya. Biar polisi aja yang merunut itu semua gitu. Karena kalau kita berseteru mengenai itu pidana atau bukan pidana akan panjang. Kita kan sudah menyerahkan semuanya ke kepolisian gitu. Makanya diterima oleh kepolisian ya di awal sudah bisa dikategorikan gitu aja. Ini gara-gara cek itu kan kita, karena memang tidak bisa dicairkan. Jadi ya karena tidak dikembalikan. Kan itu titipan, nggak dikembalikan. Lalu cek juga kosong. Ya pastinya kita juga akan menempuh jalur hukum dong gitu. Nah untuk katanya mediasi juga, mediasi seperti apa ya kan? Tidak ada penunjukan yang resmi dari yang bersangkutan, hanya seseorang saja datang gitu ya, maksudnya nge-WA saya, nge-WA Lina juga gitu. Tapi pada saat kita mintakan mana penunjukan resminya dia sebagai mediator atau dia sebagai lawyer, nggak ada. Siapa? Ada seseorang. Jadi ya pihaknya dia mungkin ya, tapi ya kita kan harus jelas kan. Makanya kita kirimkan ke alamat sesuai perjanjian dan KTP dia, tapi ternyata sudah tidak di situ. Nah dari situ ya kita sudah nggak tahu mau kirim kemana karena yang bersangkutan juga tidak bersedia untuk memberikan alamat yang pasti. Akhirnya ya kita laporkan. Akhirnya muncul kan polisi ya kan? Iya. Itu aja. Kak, kalau menurut Mbak Lina ini kan pure bisnis kalau menurut David ya. Itu kalau aturan bisnis seperti apa sih Kak kalau biasanya Mbak Lina itu? Gimana? Kalau aturan bisnis seperti apa sih Mbak Lina biasanya meminjamkan uang dengan teman-temannya atau dengan klien? Kenapa Lina bersedia untuk membantu David pada saat itu, David dan kawan-kawan ya? Ya karena diyakinkan dengan adanya proposalnya, dengan adanya proyeknya itu, dengan adanya cek yang diberikan. Ya pastinya pada awalnya ini bisnis, semuanya bisnis. Tidak pemberian cuma-cuma begitu ya, tidak dong gitu. Cuman ya ternyata di perjalanannya macet dan lain sebagainya, itu harus kita lihat bener nggak peruntukannya itu buat proyek itu. Let's say proyeknya ada. Sudah dilihat? Iya, kalau lihat di dokumen kan ada gitu kan. Wujudnya? Nah kesana ya disebutkan itu, diberikan foto-foto. Ya percaya Lina seperti itu. Terus ada cek pula, nggak main-main dong gitu kan. Itu apalagi dengan statusnya public figure, masa sih mau main-main kan. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan dari Lina untuk membantu gitu kan. Tapi pada akhirnya macet ya kita jadi wondering dong, bertanya-tanya, ini benar nggak sih duitnya dipakai buat itu? Kalaupun iya ya, pekerjaannya ada, benar nggak duitnya pakai itu gitu loh. Dana itu dipakai nggak sama mereka itu yang dikit ditransfer oleh Lina tuh bener dipakai nggak untuk pembiayaan itu? Nah itu yang akan dibuktikan di kepolisian. Ya silakan aja kalau mau berlama-lama itu pasti kebongkar semua. Betul. Gitu. Surat kontrak ada kan? Kontrak dari pihak ketiga? Ya, antara Lina dengan David? Ada. Jadi kan biasanya dalam kontrak tuh jika tidak dikembalikan dalam jelas ada term keterlambatan. Ada juga memberikan cek itu ada di situ. Dan David dan Lina
David itu tuh perorangan untuk dan atas nama perorangan, jelas redaksionalnya di Pribadi situ. untuk David di situ. Enggak, maksudnya dia bertindak untuk dan atas nama perorangan. Tapi pemberian dana itu diberikan kepada rekening yang ditunjuk oleh David gitu loh. Tidak langsung rekening Davidnya. Yang kan perusahaan, kan bisnis ini, kan tadinya. Tapi ternyata ya begini gitu. Kak, ini David juga semalam bilang siap untuk melakukan jalur damai, pengennya secara keluargaan aja gitu. Ya silakan. Dia siap mengembalikan mungkin ya tanpa harus dibawa ke jalur hukum. Ya silakan aja, dari awal juga kan kita bilang, makanya saya minta alamatnya yang pasti, karena supaya tidak seperti ini. Ya kita bawa ke jalur hukum karena nggak bisa komunikasi dengan baik toh, nggak jelas gitu. Alamat kantor, alamat rumah, Apa tuh? Mbak Lina tidak punya? Atau mungkin pihak Kan pengacara? kita punya dokumen, Mbak. Udah deh, jangan muter-muter ya, sorry ya. Enggak, maksudnya kan saya juga baca sudah dikirimkan ke Bandung juga, tapi Ya Bandung itu kan alamat di mana di perjanjian, ya kan, dan KTP-nya, ya kan. Ya perjanjian itu sesuai KTP dong. Iya, Akan tetapi kan orangnya emang nggak ada. Kita minta alamat barunya, tapi nggak dikasih. Ya kita mau kirim kemana lagi? Ya kan, ya udah lapor polisi aja. Sama polisi mungkin muncul, dan memang benar muncul jadinya kan. Gitu. Kak, dulu sempat ada pemberitaan juga sudah dilakukan kok secara obrolan baik-baik, tapi tidak ada titik temu. Tuh obrolannya seperti apa sih, Kak? Ya pasti persuasif antara mereka lah. Gitu. Maksudnya di situ David tidak mau membayar kah, atau mungkin membayar Mengulur-ngulur, ngilang, ya kan? Ngilang juga, ya maksudnya ya Lina pada saat itu kan udah ketahuan sakit juga, malah nggak ada kabar. Telepon ke manajernya dibilang itu urusan pribadi, selesaikan sendiri. Gitu. Oke, Kak, bentar. apa lagi? Nah, ini tidak murni semuanya bisnis, tidak ada penggelapan, tidak ada penipuan. Ya itu Nah, kan semua orang bisa pembelaan lah ya. berarti tidak Kita kan laporin bukan David doang, David dan kawan-kawan. Jadi kalau misalnya ngerasa dia doang yang di ini, ya kita nggak tahu. Kan kawan-kawan mereka harus tanggung jawab semuanya, termasuk diantaranya David. Apalagi David, karena Lina itu taunya David. teman-temannya David nggak tahu ya. Ya tahu, tapi maksudnya berhubungannya kan di perjanjiannya juga antara Lina dan David. Gitu. Walaupun David entah diapain uangnya ke orang lain dan segala macam, tidak mau tahu. Kita nggak tahu kan, yang jelas kita udah sesuai apa yang diarahkan, sesuai dengan perjanjiannya, tapi mereka tidak perform dengan apa yang harus kewajiban yang harus dikembalikan gitu. Pak, Mbak Lina nggak curiga gitu, kok cuma 6 bulan cepet banget nih pengembaliannya? Maksudnya dalam bisnis memang ada Ya kalau itu kesepakatan para pihak ya, kalau kayak gitu. Ya makanya dengan adanya proposal yang baik, bukti-bukti foto, nih saya lagi di sini, lagi di proyek apa segala macam, teryakinkan kan, apalagi ada cek. ternyata cek kosong. Ternyata setelah dicairkan, kita coba cairkan, rekeningnya sudah ditutup. Dan itu ditutupnya 2019 pada saat masih dalam durasi perjanjian. Kok bisa-bisanya? Nah, kalau memang proyeknya jalan, ya kan, masa rekeningnya ditutup? Ya logika aja lah. Lah, let's say gini deh, kalau proyeknya nggak jalan ya kembalian aja lah uangnya. Berarti nggak dipakai dong? Logika aja, logika umum, logika sederhana lah. Kita mau beli gado-gado, gado-gadonya tutup, ya kembaliin dong uangnya, iya kan? Logika sederhana aja. Atau mungkin gini Kak, dia sudah menjalankan proyek, kemudian proyeknya mandek karena PPKM dan segala macam, tidak. Itu kan alasan. Itu 2019 kok. PPKM itu 2021. Iya kan? Di akal ya. Nah, pandemi itu 2020, 2019 dia udah ngilang akhir 2019. Kan gitu. Ada semua bukti chat apa segala macam, tapi saya kan nggak elok kalau saya buka di ini kan di media seperti ini, nggak elok. Jadi intinya kalau dia kembalikan uangnya full, selesai urusan. Kita dari awal gitu, dari awal begitu ya. Pokoknya kalau memang ada itikat baik,
serah deh siapa aja, David ataupun teman-temannya, selesaikan. Siapa aja, Semua Kak? terlapor itu. Siapa aja Kak? Ada kan yang namanya Yudi, ada yang namanya Edi, pokoknya yang ada dalam pemegang saham perusahaan itu, yang menikmati uang itu semuanya. Gitu. Tapi mungkin David mengarah ke untuk proyek musiknya di Musika mungkin Kak? Nggak ngerti saya, nggak ngerti saya nggak mau tahu tentang itu. Ya. Apalagi kalau misalnya seperti itu ya, peruntukan uang proyek tapi dipakai buat musik kan, waduh, hati-hati tuh. Iya. Kita nggak tahu, itu polisi yang tahu. Polisi kan udah periksa dari bank. Iya. Nah saya nggak tahu apakah dari rekening gironya perusahaannya David itu apa sudah diperiksa apa belum. Nah baru ketahuan kan itu uangnya kemana aja. Gitu. Kalau dari rekeningnya Lina jelas langsung ke rekening perusahaan kan. Gitu. Berarti dia belum nyicil Rp1 pun ya Kak ya? Kalau kalau pembayaran kompensasi ada. Itu gimana tuh Kak? Kompensasi ya kalau namanya berbisnis itu kan ada kompensasinya dong gitu, keuntungan dan lain sebagainya ada sedikit. Berapa Kak? Itu ada di bukti-bukti, nanti saya nggak bisa ini, itu ada, kita akuin Boleh dibilang bunganya gitu? iya semacam begitu ada, tapi kalau untuk pokoknya nggak ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali gitu. Bahkan yang dijanjikan mau jual rumah Iya. ya kan, untuk pembayaran rumahnya sudah terjual pun tidak dibayar. Belum juga. Belum. Oh iya, ramai Makanya kan kemarin, kita ke sana ternyata udah terjual kan? rumah yang di situ Kalibata. Yang paling di mana? Bukan yang sesuai dengan ini yang di Bandung itu yang kita kirimkan surat. Oke, Kak, terakhir nih, bukti-bukti yang dari kakak sudah selesai semua apa masih ada panggilan atau gimana? kita nunggu aja. Nunggu dari kepolisian apakah diperlukan keterangan tambahan atau bagaimana. Yang jelas saya sih udah ada info mengenai beberapa terlapor yang lain sudah diperiksa juga gitu kan. Cuman kalau apakah itu udah rampung atau belum saya belum tahu. Kalau Mbak Lina masih ada panggilan kah? Kenapa? Mbak Lina masih ada panggilan? Ya makanya kita tunggu. Kalau ada keterangan tambahan ya kita datang lah ya. Bukti-bukti Udah masuk. Sudah masuk semua? Sudah masuk. Gitu. Harapan terakhir apa nih Kak dari Ya kalau pengen selesai cepet lah selesaiin gitu. Kita juga nggak mau berlama-lama, kasihan juga untuk pihak Linanya juga ya dia dalam keadaan sakit juga ya, butuh ketenangan gitu kan. Ya mungkin dari pihak terlapor juga ya masa sih mau berlama-lama gitu aja. Emang mau ditersangkakan dan lain kan. Saya juga, Alina juga bukan tipikal orang yang mau menjarain atau segala macam. Berarti intinya masih terbuka jalan damai? Terbuka, silahkan aja kalau mau, anytime. Gitu.